Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi terakhir pada mata kuliah pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Materi kami yaitu berjudul tentang program kegiatan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatul Milania Mahani, NIM 24. Yang kedua, ada Dinda Safira Ramadhani, NIM 9. Dan yang ketiga, ada Farin Farzana Aisyah Fitri, NIM 10. Yang keempat, ada Maulidia, NIM 28. Yang kelima, ada Divi Aulia Dwi Julian, NIM 34. Dan yang terakhir, ada Alif Kurin Ain, NIM 35. Pada materi ini, kami membawakan 5 pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu kami akan membahas hakikat program stimulasi. Yang kedua, kami akan membahas tentang jenis-jenis program stimulasi. Yang ketiga, kami akan membahas bagaimana sih langkah-langkah penyusunan program stimulasi. Yang keempat, yaitu ada masalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai kegiatan pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Baik, kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat program stimulasi akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Anak usia dini merupakan anak yang berada di rentang usia 0-6 tahun. Pada masa ini, anak itu berada dalam masa keemasan, di mana segala aspek atau segala potensi yang mereka miliki akan tumbuh dan berkembang secara pesat. Aspek perkembangan anak yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua ada fisik motorik, yang ketiga ada sosial emosi, yang keempat ada nilai moral dan agama, yang kelima ada bahasa, yang keenam ada seni. Untuk mengoptimalkan 6 aspek tersebut, perlu diberikan stimulasi agar perkembangan 6 aspek tersebut dapat bekerja dengan baik. Pengertian dari stimulasi sendiri yaitu perangsangan yang datang dari lingkungan anak, baik itu tidak sengaja maupun disengaja. Anak yang mendapatkan stimulasi yang terarah sejak dini akan lebih cepat berkembang atau tumbuh dibandingkan dengan anak yang tidak atau yang kurang mendapatkan stimulasi dari orang tua mereka. Nah, stimulasi ini dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak itu sendiri. Tujuan dari kegiatan stimulasi pada seorang anak yakni untuk membantu anak meraih atau mencapai tingkat perkembangan yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan ini itu meliputi berbagai aktivitas untuk merangsang perkembangan anak seperti latihan bergerak, berbicara, berpikir, kemandirian, atau sosialisasi. Stimulasi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dilakukan setiap ada kesempatan secara berkala atau berkesinambungan yang disesuaikan dengan usia anak. Jadi pada intinya pemberian program stimulasi yang secara terus-menerus atau secara teratur akan menciptakan anak yang cerdas, tumbuh kembang dengan optimal, mandiri, serta memiliki emosi yang stabil dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya nanti. Untuk pokok pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis program stimulasi. Jadi, anak yang mendapatkan stimulasi yang tepat dan terarah sejak dini dapat dipastikan mereka akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapatkan atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Stimulasi ini juga sangat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual, penglihatan, verbal bicara, auditif pendengaran, taktil sentuhan, dan masih banyak lagi stimulasi yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak.
Mengutip menurut Hendrik berpendapat bahwa untuk mengembangkan kreativitas dan kognitif seorang anak dapat dilakukan melalui bermain, melalui benda-benda yang dapat mengungkapkan ekspresi diri, maupun melalui kemampuan berpikir anak. Ada beberapa stimulasi yang dapat diberikan kepada anak melalui sarana dan prasarana yang ada di sekitar anak. Yang pertama adalah buku. Melalui buku, anak akan mudah berimajinasi. Kreativitas dan keterampilan keaksaraan pada segala usia ini akan dioptimalkan gitu. Ketika anak mau membaca buku, baik novel, buku cerita gambar, maupun buku pelajaran, sebaiknya orang tua itu terlibat atau menemani anak, karena kegiatan itu memungkinkan anak untuk mengembangkan cerita dengan bahasanya sendiri ketika orang tua memulai kegiatan membaca. Jadi orang tua saat anak gemar membaca buku ataupun lain sebagainya, orang tua harus tetap mendampingi ya, karena di situ mungkin anak mampu mengeluarkan cerita dengan bahasanya sendiri. Yang kedua adalah permainan puzzle. Jadi bermain puzzle juga terbukti sangat berguna dan merangsang pikiran anak serta kreativitasnya. Orang tua dan guru bisa mengkombinasikan jenis teka-teki dengan mata pelajaran yang terkait pada anak ya. Jadi agar tetap terkait untuk membantu pemahaman anak tentang materi tersebut. Contoh materi binatang. Jadi alangkah baiknya diusahakan puzzle yang digunakan adalah tema binatang agar mereka saling sinkron, akhirnya menambah pengetahuan tentang binatang. Oke, yang ketiga ada permainan papan, atau kita ambil contoh permainan Scrabble ya. Jadi permainan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Permainan ini merupakan alat berinteraksi dan pengembangan kreatif. Ketika memainkan permainan ini, anak bermain bersama keluarga. Bentuk permainan ini juga diisi dengan warna yang cerah, fitur yang menarik, sehingga anak dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Selain itu, permainan papan termasuk jenis permainan yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga anak akan menenangkan, dan itu mengembangkan imajinasi. Jenis permainan ini juga dapat menambah pengetahuan anak. Yang keempat ada permainan dalam ruangan. Permainan dalam ruangan seperti peta umpet, sosiodrama, atau berpura-pura juga dapat merangsang kreativitas anak, karena dapat berimajinasi mengenai peran sesuatu yang ia kembangkan dan mengimajinasi tempat yang mungkin sedang diimajinasikan. Yang kelima ada permainan luar ruangan, jadi di luar ya. Selain untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya, di mana anak dapat merasakan seolah-olah berada dalam situasi petualangan, anak juga dapat meluapkan kelebihan energi mereka dengan cara mengeluarkan sisi bebas dan eksploratif anak dalam mengeksplorasi lingkungan mereka. Yang keenam adalah olahraga outbound atau kegiatan outbound. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan motorik kasar yang dapat dijadikan stimulasi kreativitas bagi anak usia 6-12 tahun. Tujuan dari kegiatan tersebut bukan hanya untuk mengembangkan kreativitas saja, melainkan untuk melatih koordinasi gerak, keseimbangan, keberanian, percaya diri, melatih gerak refleks, mengajak anak bergerak, dan menari mengikuti irama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu atau pengasuh anak, anggota keluarga lain, dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak, bahkan gangguan yang menetap. Kemampuan dasar anak yang dirangsang dengan stimulasi terarah adalah kemampuan gerak dasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara, dan kemampuan serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian.
Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Lalu ada selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang terdekat dengannya. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur mereka. Lalu yang keempat, dilakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Lalu yang kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Lalu yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Lalu yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Lalu berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dasar yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan ketercapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang mencakup nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Lalu yang kedua, memuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan dikaitkan dengan tema. Lalu yang ketiga, memilih kegiatan selaras dengan muatan atau materi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak. Lalu yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik. Yang keenam, mengembangkan cara berpikir saintifik. Dan yang ketujuh, berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Baik, saya Dinda Safira Ramadhani, NIM 9, akan menjelaskan masalah perkembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Yang pertama adalah masalah perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi ada beberapa hambatan atau masalah pada perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah disabilitas intelektual. Apa sih disabilitas intelektual? Yaitu sekumpulan kondisi dalam perkembangan yang bercirikan gangguan yang signifikan pada fungsi kognitif yang berkaitan dengan keterbatasan pada proses belajar, sikap, adaptif, dan keterampilan. Disabilitas intelektual ditandai dengan gangguan pada kemampuan kognitif yang penting untuk perkembangan pengetahuan anak, pemikiran, dan reseptif simbolis pada level yang diharapkan pada umur, kultur, dan lingkungan yang komunitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah retardasi mental, yaitu suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Penurunan fungsi intelektual diukur berdasarkan tes inteligensia standar paling sedikit suatu deviasi standar atau 1 SD di bawah rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah cacat mental. Cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh inteligensi yang rendah dan dapat menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar serta beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak yang menderita cacat mental memiliki intelektual di bawah normal dengan nilai IQ di bawah 70. Yang keempat atau yang terakhir adalah gangguan belajar. Gangguan belajar pada umumnya dikenal dengan learning disability. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Beberapa gangguan belajar ialah sulit berkonsentrasi dan minat yang lemah. Kemudian adalah masalah perkembangan kreativitas. Yang pertama adalah faktor-faktor yang hambatan diri sendiri, yaitu faktor diri sendiri. Yang pertama adalah psikologis. Beberapa fungsi berikut merupakan contoh perilaku individu yang membuat hambatan perilaku kreatif sebagaimana yang diutarakan Munandar 1999. Di antaranya yaitu seperti berpengaruh dari kebiasaan atau pembiasaan, pemikiran harapan orang lain, kurangnya usaha, dan kemalasan mental. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang B adalah biologis, di mana kemampuan kreativitas merupakan ciri herediter. Sementara pakar lainnya percaya bahwa lingkunganlah yang menjadi faktor penentu utama harus diakui oleh
bahwa gen yang diwariskan berperan dan menentukan batas-batas inteligensi dan kreativitas. Kemudian yang C adalah fisiologis, merupakan seseorang yang dapat mengalami kendala karena terjadi kerusakan otak yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Dan yang terakhir adalah sosiologis, yang merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan untuk menggunakan potensi kreatif dan mengungkapkan keunikan kita. Yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh orang tua merupakan suatu faktor atau salah satu faktor penting dalam pengembangan kemampuan anak usia dini, ataupun juga dapat menghambat tumbuhnya kreativitas anak usia dini. Seseorang anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling menerima, kemudian mendengarkan pendapat anggota keluarganya, maka anak atau individu tersebut tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif, dan produktif, suka tantangan dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan. Berkenaan dengan sistem pendidikan di Indonesia, Supriyadi pada tahun 1994 berpendapat bahwa salah satu kemungkinan penyebab rendahnya kreativitas anak individu atau seorang itu, salah satunya adalah rendahnya kreativitas anak Indonesia adalah lingkungan yang kurang menunjang anak-anak kita untuk mengekspresikan kreativitasnya, khususnya lingkungan keluarga dan sekolah. Saat ini orientasi sistem pendidikan kita lebih mengarah pada pendidikan yang akademik dan industri tenaga kerja. Artinya sistem persekolahan kita lebih mengarahkan pada pembentukan individu untuk menjadi pintar di sekolah saja dan menjadi pekerja, bukan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya atau manusia yang kreatif dan imajinatif. Terima kasih. Kegiatan pengembangan kemampuan kognitif dan kreativitas anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan lembaga yang pada dasarnya tempat untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah kognitif dan kreativitas. Berikut penjelasan jenis kegiatan pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini. 1. Bermain konstruktif. Sejalan dengan perkembangan kognitif pada anak, seorang anak juga melakukan kegiatan konstruktif. Kegiatan ini meliputi anak menyusun balok-balok kecil menjadi suatu bangunan seperti rumah, gedung, menara, dan lain sebagainya. Di samping perkembangan kognitif anak, permainan ini juga dapat mengembangkan motorik halusnya yang terlihat pada saat anak menggunakan jari-jarinya untuk menyusun balok-balok kecil agar tidak terjatuh saat membangun bangunan. Yang kedua, bermain dengan pengembangan kemampuan dasar IPA. Maksudnya adalah jenis permainan ini ditunjukkan pengembangan kemampuan dasar IPA anak usia di taman kanak-kanak. Oleh karena itu, permainan ini dapat mengembangkan kognitif anak. Kegiatan ini anak melakukan pengamatan, penyelidikan, bereksperimen, dan kegiatan dalam mendapatkan penemuan dan mengklasifikasikan objek dan peristiwa yang berkaitan dengan IPA. 3. Bermain matematika. Permainan ini tidak jauh beda dengan permainan pengembangan kemampuan dasar IPA, karena permainan ini juga menyangkut dengan perkembangan kognitif anak di taman kanak-kanak. Permainan ini melibatkan aktivitas kognitif dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks, seperti menyebutkan angka, mencocokkan angka dengan jumlah benda yang sesuai dengan angka yang dimaksud. 4. Bermain drama. Bermain drama dapat mengembangkan kemampuan kognitif di taman kanak-kanak yang ditekankan dalam imajinasi atau fantasinya. 5. Bermain koordinasi gerak motorik. Bermain sebagai latihan untuk meningkatkan keterampilan anak dan mengkoordinasikan gerakan motorik disebut sebagai sarana latihan. Gerakan ini dapat dilihat saat anak melakukan aktivitas gerakan motorik, seperti berlari, memanjat, naik sepeda, dan lain-lain. Walaupun kegiatan ini ditekankan pada perkembangan motorik, namun kegiatan ini secara bersamaan juga mengembangkan kemampuan kognitif anak. Keterkaitan antara gerak motorik dan keaktivitasan kognitif dapat dilihat. Anak memperkirakan apakah pohon yang akan dipanjat tinggi atau tidak. Kegiatan ini dapat membantu anak memperkirakan batas kemampuan kognitif. 6. Bermain formal.
Bermain formal ini dilakukan pada saat anak melakukan permainan yang bersifat pertandingan atau perlombaan. Kegiatan ini memiliki aturan, struktur, dan tujuan. Misalnya bermain untuk menang, seperti saat anak bermain kelereng, sepak bola, lomba lari, dan lain-lain. Anak TK sudah dapat melakukan aktivitas ini masih pada tahap pemula. Jadi, permainan ini melatih kognitif anak pada kefokusan saat melakukan kegiatan tersebut. 7. Bermain dengan menyebut gambar. Maksud dari bermain dengan menyebutkan gambar hewan atau benda-benda yang telah dikenali anak, dan bertanya benda atau hewan apa itu, sehingga anak berpikir lebih keras untuk menjawab pertanyaan itu. Kegiatan ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak. 8. Berkebun. Sering kali di sekolah mengadakan kegiatan outdoor di sekitar kelasnya. Salah satu ialah bercocok tanam atau berkebun. Di sini guru telah menyiapkan alat perlengkapan berkebun. Guru hanya memberikan instruksi dan mencontohkan apa yang harus dilakukan. Secara tidak langsung, anak akan berpikir apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut, sehingga perkembangan kognitif anak akan aktif dalam kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Divi Aulia Dwi Julian Permatasari dengan NIM 34. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang kegiatan pengembangan kemampuan kreativitas anak usia dini. Pengembangan kemampuan kreativitas anak usia dini dapat distimulasi dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan bernyanyi. Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan musikal, dan di kegiatan ini kreativitas anak seperti menikmati nyanyian dan dapat mengungkapkan perasaan. Dan dengan bernyanyi dapat mempertajam daya ingat anak, serta saat musik didengar oleh anak, maka dengan sendirinya anak akan menghasilkan karya kreativitas berupa tarian dan nyanyian yang ia buat sendiri. Yang kedua yaitu bermain plastisin. Plastisin merupakan alat atau media yang terbuat dari tepung, minyak, garam, pewarna, dan lain-lain. Dengan bermain plastisin ini, anak dapat mengembangkan daya kreativitasnya serta imajinasinya dalam membentuk suatu benda yang mungkin orang lain tidak akan mengetahui benda apa yang ia buat dengan pikirannya sendiri dan daya imajinasi yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga yaitu permainan menyambung kata. Permainan menyambung kata ini dapat dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Orang pertama menyebutkan satu kata yang harus disambung oleh selanjutnya, dan seterusnya, sehingga setiap anak akan berinisiatif dan berimajinasi kata apa yang akan diucapkan selanjutnya, dan perkembangan kreativitas anak pun berkembang saat berlangsungnya permainan ini. Yang keempat yaitu kegiatan menggambar dan mewarnai. Kegiatan menggambar dan mewarnai ini sering dilakukan anak di sekolah maupun di rumah, karena bahan yang dibutuhkan sangatlah mudah, seperti pensil warna, buku mewarnai, kertas, dan krayon. Di saat kegiatan ini, anak akan kreatif dalam melakukannya, seperti warna apa yang akan dipakai dan gambar apa yang akan digambar, sehingga ide-ide baru akan muncul dalam kegiatan ini. Yang kelima yaitu bermain puzzle. Kegiatan menyusun gambar agar sesuai dengan bentuk aslinya. Ini mendapatkan daya kreativitas anak dalam mencari beberapa bagian gambar mana yang akan dipakai, sehingga kegiatan ini dapat mengasah kreativitas, konsentrasi, serta motorik halus pada anak. Yang keenam yaitu membuat kerajinan tangan. Hal yang sering kita ketahui bahwa anak itu suka bermain, namun untuk lebih menambah kreativitas anak, seharusnya anak diajak saat pembuatan permainan untuk anak itu sendiri. Misalnya anak yang usianya lebih dewasa bisa diajak untuk membuat figura, rumah-rumahan, membuat kartu ucapan, dan membuat mobil-mobilan, atau bisa yang lainnya. Namun dalam pengerjaannya harus menggunakan bahan yang aman bagi anak. Seringkali dalam pembuatan tersebut, anak berinisiatif dalam mendekorasi benda-benda tersebut, sehingga dengan kegiatan
membuat kerajinan ini akan membuat kreativitas anak akan terus berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.